bagi warga negara Saudi dan kaum muslimin yang sedang naik haji ke Arab Saudi, Mekah, Madinah, wajib menjalankan agenda manasik haji sesuai dengan ketetapan Arab Saudi. Karena dia tinggal di Arab. Termasuk sekarang nih, Pak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Kumas, sedang berangkat haji. Beliau wukufnya hari ini, Idul Adhanya besok. Mau tidak mau kan? Beliau besok. Ada yang ngomong, payah Menteri Agama di Indonesia, dia mengumumkan Lebaran hari Minggu, dia sendiri di sana hari Sabtu. Ya iya dong, karena Menteri Agama sedang di Arab Saudi, dia nggak boleh pakai agenda manasik sendiri, harus ngikut ketentuan Arab Saudi. Makanya jenengan yang ngotot betul pengen Lebaran besok, mangkatlah ke Arab sekarang. Nyampe besok. Yang ngotot bener yang pengen besok tuh mangkat ke Arab. Indonesia nggak boleh dipaksa, Pak. Memang tanggal 10 Zulhijjahnya itu hari Ahad, nggak bisa dipaksa. Nah, kata ulama-ulama di Arab, bagi warga negara non-Arab di negeri mereka masing-masing wajib berhari raya menurut pengumuman pemerintah mereka masing-masing, dan bagi warga negara Arab Saudi, termasuk kedutaan besar Arab Saudi yang ada di Indonesia, warga negara Arab Saudi di Indonesia maupun warga yang lainnya wajib berhari raya Idul Adha menurut ketetapan pemerintah Republik Indonesia. Jajal kalau nggak percaya. Orang-orang Arab yang dari Arab Saudi lagi tinggal di Indonesia, termasuk kedutaan besarnya, mereka tidak akan sholat Id pada hari Sabtu. Tapi mereka akan tetap sholat Id pada tanggal 10 Juli. Karena sesuai dengan fatwa ulama-ulama di Arab Saudi. Karena ulama di Arab memfatwakan, mengumumkan beda hari raya dengan pemerintah disebut bugot. Yang perlu saya sampaikan, beda hari raya itu bukan zaman sekarang saja. Beda hari raya itu ketbiyat. Itu bahasa apa itu kira-kira? Bahasa Arab. Arab nangendi ya, Pak. Sudah dari zaman dahulu kala. Bahkan di zaman sahabat Nabi beda hari raya udah biasa. Beda hari raya di zaman para tabi'in sudah biasa. Dan yang beda bukan cuma Indonesia, negara-negara lain juga. Nih saya bacakan. Yang Lebaran tanggal 9 Juli besok, Arab Saudi, Inggris, Maroko, Mesir, Oman, Uni Emirat Arab, Yordania, negaranya belah sono semua. Ini baratnya mana baratnya? Barat sono. Oh salah arah saya. Belah sono semua. Timur sana ya Pak? Timur situ. Sono. Kemudian yang Lebaran tanggal 10 Juli, hari Ahad, Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Hong Kong. Hong Kong dihitung Pak. Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Pakistan, Bangladesh tadi ya, Singapura, Thailand, kawasan Asia Tenggara yang sebelah sini. Loh kok iso? Nggak ada yang salah. Yang Lebaran besok bener. Baik, tonton video ini sampai tuntas. Dan saya harap Anda semua bersabar, dikarenakan video ini akan dimulai dari penjelasan mengenai pentingnya tahlilan untuk mendoakan orang yang sudah wafat meninggal dunia. Baru kita membahas di bagian akhirnya tentang Idul Adha dan mengapa Pak Menteri Agama justru beridul Adha pada hari Sabtu. Selamat menyaksikan, tonton videonya sampai tuntas dan bersabar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kalau ada yang wafat meninggal dunia dan dimakamkan, didoakan pasca pemakaman. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal di samping kubur, enggak langsung pulang maksudnya. Waqala, lantas beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasalulahu tasbit, juga mintakan untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini perintah dari Nabi. Kalau ada orang yang dikubur, selesai pemakaman, doakan. Karena si ahli kubur sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. 7 langkah kita tinggalkan makom, kuburan, dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan doa kita membantu yang bersangkutan agar mantap menjawab pertanyaan malaikat. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3121, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Jadi kalau kita mati ya Pak, ditanya tuh dikubur. Nah yang hidup-hidup ini mendoakan orang mati. Doa kita ini membantu si ahli kubur agar mantap menjawab pertanyaan malaikat. Maka muncul fatwa Imam Taus rahimahullah. Siapa Imam Taus? Ulama tabi'in. Ini sahabat bukan, tapi belajarnya ke sahabat semua. Dan semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut ama anhum tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati ditanyai, diinterogasi oleh malaikat di dalam kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama hari-hari itu. Noleh ada makanan Pak di situ. Biar nggak haram kan, harus dijelaskan dulu hukumnya. Tapi jangan-jangan termosnya kosong lagi ya. Jangan terlalu ngarap juga itu. Ini sedekah makanan selama 7 hari itu tujuannya ngebantu si ahli kubur yang bersangkutan agar mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu adalah hadiah. Hadiah buat siapa? Ilal mauta, untuk orang mati. Jadi hadiah buat orang mati itu bukan kijing ya Pak. Kijing itu nggak ngaruh buat orang mati. Apalagi ngijingnya di TPU, tempat pemakaman umum, tanah wakaf itu. Ngijing di tanah wakaf harus minta izin sama nadirnya, minta izin sama pemerintah setempat. Kalau nggak haram hukumnya. Kita boleh ngijing tapi di tanah kita dewek. Nah kalau jenengan nggak merasa beli tanah itu, jangan sekali-kali dikijing sebelum minta izin. Nah kalau jenengan pengen betul ngijing kuburan, kuburkan di tanah sendiri. Ya contoh Nabi kita, makom Nabi dikijing, makom Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma dikijing. Makanya orang Wahabi Pak mengharam-haramkan kijing. Dia nggak pernah lihat makom Nabi kali ya. Emang nggak ngerti, orang Wahabi itu nggak bisa. Karena apa? Beragamanya sumbu pendek.
Pandangannya sempit. Wong makam Nabi di Kijing, makam Umar di Kijing, makam Abu Bakar di Kijing. Cuman mengapa di Kijing? Karena Nabi dimakamkan di kamarnya sendiri. Jadi Nabi itu dimakamkan di kamarnya Aisyah, istrinya. Makanya ibu-ibu di dalam itu tak ajarin, Bu, nek panjenengan sayang betul sama suami, nanti kalau semua suami mati kuburin di kamarnya sendiri. Gak mau ya, Pak. Sorry kata emak-emak, enak aja. Udah hidupnya ngerepotin, mati ngejedok di situ. Males emak-emak. Makanya Pak Suwono baik-baik sama Bu Rahayu, biar disayang ya. Kalau nggak baik ya kesel nanti. Balik lagi Bapak Ibu, Nabi makam di Kijing karena di kamar sendiri. Boleh di Kijing itu, tapi saya perlu ingatkan, ngijing nggak ada pengaruhnya buat orang mati. Hanya pandangan mata orang hidup saja. Termasuk laga-lagaan orang zaman modern ini, Pak. Bunga papan, gaya lo. Turut berduka cita atas wafatnya Ibu Hajah Parinah binti Martopawiro dari Suparman Abdul Karim. Laganya. Lalu kita fotoin tuh. Lalu kita upload di Facebook. Terima kasih atas doanya. Padahal doa di bunga papan, Pak, nggak nyampe. Ya gimana mau nyampe? Orang tulisan kok. Coba rumahnya ditaruh ayat kursi. Demit masih masuk, Pak. Tuyul masih masuk. Kuntilanak masih masuk. Karena tulisan. Cuman kalau ayatul kursinya dibaca, dizikirkan, diwiridkan, dibaca, lain lagi dia. Nggak bisa masuk. Ya sama. Berdoa itu kalau ditulisan nggak ngaruh. Kadang-kadang orang sekarang berdoa di grup WhatsApp. Ya nggak ngaruh lah. Kadang-kadang anak zaman modern ini, Pak, mendoakan bapaknya Hari Ayah Internasional. Ayah, betapa besar jasa-jasamu. Tak terhingga engkau telah peras keringat banting tulang. Enggak, yang saya jadi pikiran, ngapa harus di Facebook nulisnya itu? Coba ngomong langsung sama bapaknya. Ayah, depan bapaknya. Paling bapaknya ngomong apa? Ngomong apa tuh lele. Udah jangan kebanyakan cangkem kamu. Beliin Bapak Ji Samsu dulu. Paling digituin sama bapaknya. Kadang-kadang kita ini, Pak, sering salah kaprah, bukan pada tempatnya. Balik lagi, doa dan sedekah adalah hadiah utama buat orang yang sudah wafat meninggal dunia. Maka doakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, paham Wahabi begini kan, Pak, mendoakan orang mati nggak ada manfaatnya kan, payah. Makanya Wahabi itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah mengatakan Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena mengapa? Mereka mengatakan mendoakan orang mati nggak nyampe soalnya. Ahlu sunnah wal jamaah nggak begitu fatwanya. Padahal manfaat mendoakan orang yang wafat meninggal dunia itu, termasuk sedekah, bermanfaat buat orang yang wafat meninggal dunia. Nah, hadis Nabi ini dikomentari oleh Umar ibn Khattab. Apa kata Umar? As-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, manfaatnya kekal sampai 3 hari dikubur. Sedekah pada hari ketiga, manfaatnya bertahan sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7, manfaatnya kekal sampai hari ke-25. Selawe. Makanya kalau bisa kita ini pakai selawean, Pak. Ya kelamaan, Pak, 7 ke 40. Bagusnya 7 ke selawe. Ya hitung-hitung nambah proyek lah. Biar ustaz-ustaz di sini yang mimpin tahlil itu kan nggak nganggur-nganggur amat ya. 7 ke selawe. Selawe ke 40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini bukan omongan saya loh, Pak. Ini perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Yang ngutip bukan saya. Yang ngutip Al-Imam Jalaluddin Asyuti, ulama besar. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi di juz yang kedua
halaman 198. Ya mau ya amalkan, yang nggak mau ya monggo kerso masing-masing kan. Tapi jangan membid'ah-bid'ahkan apa yang kita amalkan. Masuk ke dalil berikutnya. Dari Aisyah ummul mukminina radhiyallahu anha. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki atan nabiyya, mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, "Inna ummi matat." Sesungguhnya mbokku mati. Walam tus. Kemarin waktu mati enggak ada pesannya, enggak ada wasiatnya, enggak ada omongannya. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikir-pikir ya Rasul, seandainya mbokku, mamaku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Ya begitu Pak, orang mati kalau masih bisa WA, japri dia. Minta sedekahan. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Lalu aku bertanya ya Rasul, apakah pahalanya nyampe? Ini namanya ngirim pahala itu Pak. Ini hadis Nabi loh, bukan karangan saya. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah pahalanya nyampe ke ibuku kalau aku yang sedekah atas nama dia, ku kirim ke ibuku. Dalam matan yang lain, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah mamaku dapat manfaatnya bila aku yang inisiatif sendiri sedekah atas nama mama? Jawab Nabi, "Na'am, tasaddaq anha." Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih, Sahih kelas 1. Lo yang nanya ini siapa? Kan anna rajulan, sesungguhnya laki-laki. Yang nanya ini Sa'ad, sahabat Nabi. Lalu Sa'ad bertanya lagi, ayu shadaqati afdal. Lalu apa yang sedekah yang utama ya Rasul? Saqyul ma, bagikan air minum. Cuman jujur Pak, orang Wahabi nerjemahin hadis ini bukan bagiin air minum, gali sumur. Padahal dalam bahasa hadisnya gali sumur itu hafara bi'ran, bukan sakyul ma, bukan bagi air. Tuh kan, udah kelihatan mereka banyak sekali memanipulasi hadis Nabi. Mereka menerjemahkan kitab tidak sesuai dengan terjemahan aslinya. Mereka menerjemahkan hadis tidak sesuai dengan terjemahan aslinya. Nanti saya contohkan lagi banyak dalil-dalil yang mereka manipulasi demi menyalahkan kita-kita ini. Jadi balik lagi, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air mineral keluarin. Udah dapat belum minumnya Pak? Udah? Ya kalau belum, udah minum, enggak apa-apa. Ya kalau enggak kebeli air mineral, ya air sumur, tapi ya kalau bisa direbus. Tambahin yang hitam-hitam itu. Ustadz, gas nggak ada, kayu bakar lagi basah semua, umpama nih Pak, nggak bisa ngerebus air kan? Tripanca nggak kebeli umpama, terus kopi nggak ada, gula jauh tange, ya sudah air sumur, nggak usah direbus. Air sumur mentah, wadahin di teko, bagiin di gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong banyak yang males minum Pak, takut anyang-anyangan. Ya nggak akan jadi penyakit. Wong niatnya sedekah ini, ya kalau cuman air minum sanggup. Lebih dari air minum apa Pak? It'amut ta'am. Bagikan makanan, hidangkan makanan. Oke, ini saya mau luruskan dulu. Tapi kan hadisnya sahih semua ini. Sedekah makan itu sedekah yang utama loh Pak. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari pemakaman, dihidangkan daging kambing di rumahnya. Saya kasih catatan, seandainya ngidang, menjamu orang takziah itu haram hukumnya, sudah dimarah oleh Nabi. Sudah dimarah oleh Nabi. Wong sampai nyembelih kambing kok yang dilakukan. Dan itu boleh saja dilakukan. Emang Nabi pernah nyembelih atas nama orang meninggal dunia? Ini hadisnya sahih Pak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi pernah nyembelih seekor kambing sedekahan untuk tetangga dan kerabat atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sampai cemburu Aisyah, Pak. Hadis ini sahih Muslim, nomor hadis 4464. Monggo kersa. Nah, nanti ntar lagi Idul Adha ini. Ntar lagi Idul Adha, enggak, saya tanya jenengan. Lebarannya kapan jenengan? Besok apa lusa? Minggu. Nah, nanti tak lurusin dulu tuh. Nanti tak jelasin di ujung ya. Tentang persoalan lebaran ini. Jangan sampai galau panjenengan itu. Jadi balik lagi bahwasanya Idul Adha ini korban atas nama orang yang wafat meninggal dunia. Ini 4 madhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sunnah berkorban atas nama orang yang wafat meninggal dunia. Imam Ali tiap tahun korban atas nama orang yang wafat meninggal dunia, termasuk Nabi. Orang memprotes ke orang mati dikorbani. Apa kata Imam Ali? Amaroni. Yang nyuruh saya mengerjakan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ada'uhu abada. Dan aku tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, dan disahihkan hadis ini dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Maka sunnah hukumnya berkorban atas nama orang meninggal. Kalau orang mengatakan bid'ah, enggak sunnah, berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan sunnah, berkorban atas yang nama orang yang wafat meninggal dunia. Sekarang begini, Pak, sebetulnya yang dilarang ulama itu bukan ngidang, bukan besekan. Yang dilarang oleh para ulama itu maksa. Gara-gara tahlilan rumahnya ke Gade. Ini rumah Bu Rahayu ke Gade gak sih kira-kira? Tebus, Pak, kalau ke Gade mah ya. Ya enggak lah ya. Ya gara-gara tahlilan, misal anak yatim kelaparan. Gara-gara tahlilan, misalnya utang ke rentenir. Nah, itu yang enggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah, itu yang jangan. Kalau orang nggak mampu juga ya apa adanya, Pak, jangan dipaksa. Apa adanya saja. Tapi kalau mampu ya nggak apa-apa lah. Wong saya ceramah di Pahoman, yang meninggal dunia mantan bupati, sugih dong. Semua yang takziah dikasih majmu' sarif tebel terjemahan itu. Dikasih bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah, ibu-ibunya dikasih telekung sama kerudung. Satu orang yang takziah datang dikasih 2 besek double. Yang takziah double. Yang mimpin silsilah tahlil yasin 3. Yang mimpin doa 4. Yang ceramah 7 ya Pak. Lebih banyak lagi. Begitu bubar nih abis tahlilan, begitu bubar antri pulang, sahibul musibah nunggu di pagar pintu gerbang. Semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin, Masya Allah. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah. Iya juga ya. Pikiran saya langsung husnuzon, Pak. Itu kan bukan suuzon, husnuzon kan. Iya juga, luar biasa itu. Artinya mengapa itu dia lakukan? Dia orang kaya. Yang meninggal mantan bupati. Hartanya banyak. Dia ingin sedekah. Ya boleh-boleh saja dong. Ketika itu dia lakukan. Tidak jadi masalah. Jadi apa yang kita lakukan ini dalam rangka membantu orang yang wafat meninggal dunia. Walaupun perlu saya ingatkan. Jangan maksa, yang proporsional saja. Saya baca konten di media sosial. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Nah, ini kebiasaan orang kita ini baca judul selesai, nggak dibaca isinya. Banyak orang berhenti tahlilan hanya gara-gara tulisan itu. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Saya teliti tulisan itu, nggak ada dalilnya yang mengatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Yang ada itu begini bunyi hadisnya, Pak. Innal mauta
atau innal mayyita yu'adzabu bima niha alaih. Sesungguhnya orang mati, mayit, disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Kan bukan tahlilan itu, Pak. Ratapan bimaniha alaih. Ratapan atas si ahli kubur. Nah, Imam Nawawi, ya kita kan nggak boleh nafsirin hadis sendiri. Hadis ada sarahnya, Pak. Imam Nawawi mensyarah dalam kitab Sarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, yang disebut ratapan itu ada 3 ciri utamanya. 1, kebiasaan orang Arab menggunting rambut secara acak-acakan. Yang kedua, menampar-nampar wajah. Yang ketiga, merobek-robek pakaian. Coba perhatiin malam ini. Ada nggak yang gampar mukanya sendiri? Nggak ada. Ada yang ngacak-ngacak rambutnya? Nggak ada. Ada nggak yang ngerobek pakaian? Nggak ada. Berarti nggak pas dong dalilnya. Itu bukan tentang tahlilan, tapi tentang ratapan, sesuatu yang sifatnya berlebih-lebihan. Baik, yang berikutnya diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an. Ini mantan gubernur Mekah. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 161. Bunyi keterangannya begini. Idza dafantumuni, kalau kalian semua menguburkan saya, fa'aqimu haula qabri. Jangan langsung pulang. Berdirilah dulu di sekeliling kuburan saya, qadra matun arujazurun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Sejam, 2 jam kurang atau lebih. Orang bertanya, ngapain doakan saya? Kata Amr bin As. Orang bertanya, apa manfaatnya? Hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua, dan aku mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Pesan Amr bin As 3 hari sebelum ajalnya. Minta digituin. Mengapa kita bisa berpesan? Karena ajal itu ada tanda-tandanya. Apa tanda ajal? Ini buat pelajaran kali panjenengan, biar siap-siap matinya maksud saya. 3 hari sebelum ajal, rezeki dicabut. Orang yang rezekinya sudah dicabut, makan apa saja hambar, campah, nggak ada rasa. Gimana? Tadi makan masih ada rasa, Pak? Masih, panjang umur ya. Termasuk ngudut ya, Pak. Coba perhatiin yang ngudut-ngudut itu. Yang ngudut itu kalau asap rokoknya masih mabur, panjang umur. Tapi kalau asap rokoknya turun ke bawah, nah 3 hari lagi nih kayaknya udah kelihatan gejala-gejalanya. Gejala fisik, apa gejala fisiknya? Telapak kaki kita melengkung. Kalau orang meninggal tuh mau meninggal, telapak kakinya melengkung. Kalau sudah melengkung telapak kakinya, jangan ditinggal, banyak ditalkin. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau udah melengkung, ingat 3 hari lagi tuh minimal. Maksimal malahan, bukan minimal ya. Kemudian yang berikutnya, tulang belakang kita berubah. Orang yang sudah mau mati, tulang belakang ini lepek. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Nah, duduk pun mesti cari senderan. Coba yang agak miring duduknya itu, Pak. Jangan-jangan gak bisa tegak lagi tuh ya. Ya buat siap-siap maksud saya. Jadi wajar dong kalau Amr bin As begitu. Artinya dari wasiat Amr bin As ini ada kesunahan agar kita hadir di pemakaman agak lama. Jangan langsung pulang maksudnya. Makanya para ulama menganjurkan hataman Quran. Nah ini Imam Syafi'i. Coba, siapa yang mau membid'ahkan Imam Syafi'i? Mau lihat rainya kayak apa itu orang? Imam Syafi'i ini jutaan hadis kok dihafal. Imam mujtahid. Orang sekarang Pak Fatihah aja nggak lurus, mengkritik Imam Syafi'i. Ini kacau dunia ini. Coba lagi nih. Jangan perhatikan.
Orang-orang Wahabi itu ngomong apa? Tidak bermadzhab kan? Langsung Quran dan Sunnah kan? Slogan mereka itu langsung Quran dan Sunnah. Nggak usah ikut Imam Hanafi, nggak usah ikut Imam Malik, nggak usah ikut Imam Syafi'i, nggak usah ikut Imam Hambali. Rusak agama begitu model. Emang dia lebih pintar dari 4 imam itu? Bahaya. Bahasa Arabnya aja belepotan. Jangan-jangan nggak ngerti. Disuruh bahasa Arab, ara'aitallazi yukadzibu biddin. Ya iya bahasa Arab juga itu. Bahasa Arab juga mah jelas, nahwu shorab nggak ngerti, ilmu alat nggak ngerti, tafsir nggak ngerti, Quran juga nggak hafal, ingin ngalah-ngalahin Imam Syafi'i, kacau Pak. Kita ini kalau nggak bermadzhab nanti mendirikan madzhab sendiri. Katakanlah umpama nih saya pintar, jenengan Pak Ajak tidak bermadzhab tapi belajar sama saya, sama saja saya mendirikan madzhab baru. Nama madzhabnya madzhab Suparmani. Ngedengarnya aja gatel betul kuping Suparmani, nggak enak ngedengarnya. Kalau madzhab Syafi'i jelas, madzhab Maliki jelas, madzhab Hambali jelas, madzhab Hanafi, Maliki jelas, Syafi'i jelas. Ini madzhab Suparmani, masya Allah, kiamat ya. Jangan acak-acak belagak mendirikan madzhab sendiri. Baik, ke fatwa Imam Syafi'i. Wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Alangkah eloknya bacakan di samping kuburan itu surat atau ayat dari Al-Quran. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Apabila dihatamkan Quran semuanya 30 juz, itu lebih baik lagi. Ini paling enak nyari keterangan ini di Riyadhus Shalihin. Orang Wahabi itu setahu saya Pak, kalau ngaji kita Riyadhus Shalihin kan? Kita Riyadhus Shalihin yang dipakai karya Imam Nawawi. Cuman ketiban fatwa yang satu itu sengaja di beberapa kitab mereka hapus, dan kalau mereka mengajar kepada jamaah sengaja tidak mereka baca. Coba dibaca di Riyadhus Shalihin, kalau nggak salah bab 161. Di bagian paling bawah bab itu fatwa Imam Syafi'i tentang anjuran baca Quran di samping kubur. Untuk orang yang wafat meninggal dunia, sing api khotam 30 juz. Itu bagus banget itu. Baik, fatwa 4 madzhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Membaca Quran manfaatnya nyampe buat orang mati. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i, kalau membacanya di samping kubur, walaupun tidak didoakan, tidak diniatkan, nyampe manfaatnya. Ini kata Imam Syafi'i. Tapi kalau dibaca di rumah kayak malam ini, kudu diniatkan, mesti didoakan agar nyampe buat si ahli kubur yang bersangkutan. Hanya Imam Malik yang mengatakan la tasilu ilaih. Membaca Quran nggak nyampe pahalanya buat orang mati. Tapi bagus. Mutawassilan ilallahi bitil tilawah. Gunanya bacaan Quran itu kata Imam Malik, tawasul kepada Allah untuk mendoakan orang meninggal dunia. Kan nggak ada yang mengatakan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah baca Quran buat orang mati hanya orang Wahabi. Dan Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah, karena dia nggak pakai 4 madhab. 4 madhab nggak ada yang mengatakan bid'ah. 3 madhab mengatakan nyampe, 1 madhab mengatakan untuk tawasul guna mendoakan orang yang wafat meninggal dunia. Nah ini penting sebagai pengetahuan bagi kita semua. Bahkan Imam Hambali berkata, idza dakhaltumul maqabir, apabila kalian semua masuk ke perkuburan, faqra'u, bacalah oleh kalian semua qul huwallahu ahad 11 kali. Kalau masuk perkuburan baca qul hu al-ikhlas 11 kali. Kalau kita masuk kuburan baca al-ikhlas 11 kali, maka semua ahli kubur akan mengucap terima kasih sama kita. Ya cuman ucapan terima kasihnya nggak kedengaran ya Pak. Kalau kedengarannya bubar, kita nggak jadi ziarah kubur. Sekarang begini, orang Mekah itu madhabnya madhab Hambali, tapi mereka terpengaruh Wahabi. Akhirnya yang kayak gini-gini diharamkan. Aslinya madhab Imam Hambali sunnah baca Quran buat orang mati. Aslinya. Tapi alhamdulillah Pak, Mekah sekarang, Arab Saudi sudah berubah sekarang. Di Arab Saudi semua imam dan khotib yang radikal dipecat semua. Ribuan yang dipecat di Arab Saudi. Jangan sampai kita jadi ikut-ikutan di Arab Saudi yang radikal dipecat,
Di Lampung dipakai. Yang radikal-radikal itu. Saya ingat sama takbir masjid. Jangan ngundang khutbah yang ngomong bid'ah. Setuju gak kira-kira? Jangan ngundang yang bakal bikin recok. Mau jadi apa negara kita ini, Pak? Makanya jangan ngundang-ngundang yang kayak gituan, ngerecokin amal kita. Wong dia bukan pakar ini kok. Cuman kan gak enak, gak nyaman kita ibadah di bid'ah-bid'ahkan orang, disarah-sarahkan orang. Harus tegas. Karena begini, Pak, kalau di Malaysia nih, tonggone dewe, jiran, negeri jiran itu, kalau kata Pak Nasir Abbas, mantan ketua Mantiki 3, Jamaah Islamiyah, dedengkotnya teroris. Sekarang udah taubat tapi. Kata Pak Nasir Abbas, di Malaysia, semua sekolah dan pesantren wajib mengajarkan madzhab Syafi'i. Makanya Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar minggat nang Malaysia karena dikejar-kejar Pak Harto dulu. Itu nggak bisa bikin pesantren di Malaysia. Karena ngapa? Wajib bermadzhab Syafi'i. Begitu balik lagi ke Indonesia, bikin pesantrennya nang Indonesia. Termasuk saudaranya itu, Baraja Khilafatul Muslimin itu, Pak. Khalifah palsu itu. Yang sekarang udah diborgol oleh Polda Metro Jaya itu, Pak. Itu saudaranya itu, sekelik kata orang Lampung. Otaknya tunggal otak dia itu, Pak. Yung Baraja itu 3 tahun diponis penjara kasus NII Warman Warsidi Lampung. Pernah dengar Warman? Penjahat Warman Warsidi, teroris itu. Terus diponis lagi 13 tahun kasus pengeboman Candi Borobudur. Begitu keluar penjara tahun 97 bikin Khilafatul Muslimin di Lampung. Mau tahu kampungnya? Sono. Lurusin dikit ke sono juga. Kampungnya di sono. Punya khalifah palsu itu ya, Pak. Allahu Akbar. Ya jangan ikut-ikutan yang kayak gitu, nggak bener itu. Kita ikutin saja yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya balik ke Arab Saudi. Arab Saudi itu madzhabnya Hambali, tapi aneh. Dia melarang baca Quran di kubur. Coba jenengan masuk ke Baqiyah atau Jannatul Ma'la. Kan ada papan pengumuman gede bener. Bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Di poin nomor 4 ada tulisan, dilarang dalam kurung diharamkan membaca Al-Quran dalam kurung Al-Fatihah Yasin di pemakaman. Di Arab dilarang, Pak. Padahal dia bermadzhab Hambali. Oh, ini ternyata dalil orang-orang ini. Saya ingin tegaskan kali panjenengan malam ini, tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Satu aja nggak ada. Saya sudah tanya sama ikhwan Wahabi. Kata saya, antum ini mengharamkan di majelis pengajian ibu-ibu yang saya bina baca Quran di kubur. Dalilnya apa? Dia membaca dalilnya, la taj'alu qabri idan wa masjidan. Jangan jadikan kuburku idan, tempat pesta, wa masjidan, tempat sholat. Iya iyalah kata saya, masa iya dong. Itu mah bukan dalil larangan baca Quran di kubur. Larangan idan, berhari raya atau berpesta di makam. Kira-kira Pak, menurut logika jenengan, boleh nggak ngundang trio macan joget di makam? Ya nggak boleh lah, kan masuk akal hadisnya kan. Mbok yang mikir tuh yang logis dikit ngapa sih? Wa masjid, dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu maksudnya apa? Zuhur adzan, panjenengan nenteng sajadah. Mau kemana Pak De? Kuburan, nopo, sholat. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau di masjid ada makom, kan orang Wahabi kalau di masjid ada makam nggak mau sholat di masjid itu, Pak. Ini tanda dia nggak pernah belajar fikih itu namanya. Boleh dong. Yang nggak boleh itu gelar sajadah di kuburan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau di pekarangan masjid di sampingnya ada makom, kiri kanan belakang atau depan pengimaman ada makom nggak apa-apa. Yang penting ada dindingnya, boleh. Kalau nggak boleh, di Masjid Nabawi ada makom Nabi, makom Abu Bakar dan Umar. Lu yang sholat di Masjid Nabawi masuk neraka semua dong. Boleh selama ada dinding yang membatasi. Jadi kalau jenengan mampir ke masjid ada makamnya, kalau orang Wahabi mah keluar Pak. Nggak mau dia sholat di sana karena mereka nggak ngerti fikih. Jadi berfatwa berdasarkan hawa nafsu, main jeplak aja fatwa itu. Jadi bukan hadis yang melarang baca Quran di kubur. Nah ada hadis yang menganjurkan baca Quran di kubur. Sahabat bikin tenda biar kalau hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan.
Maka dia bikin tenda, sadar itu makam, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tadi baca Quran di kubur, lalu aku membaca surah Al-Mulk setelah aku tahu itu pemakaman. Kira-kira apa penebus dosa bagiku? Kata Nabi, balik maning, pulang kamu ke kuburan tadi, karena bacaan Al-Quranmu itu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Subhanallah. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Ini bagi yang membaca Quran di kubur. Makanya baca Quran di kubur, Pak. Enggak ketang Yasin. Nah, ini tentang Yasin ini. Ada yang nanya, Ustaz, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Cara ngejawabnya begini. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, bukan perintah guru ngaji. Tapi baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ngebantah, dia ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan, dia bid'ahkan nabinya sendiri. Nabi yang perintah kita. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3221, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Tapi orang Wahabi ngeyel lagi, Pak. Emang Nabi pernah yasinan, kata dia. Astagfirullahaladzim, ngeyel orang. Sekarang begini, Nabi ngajarin pamannya sholat tasbih. Nggak perlu takon, emang Nabi pernah sholat tasbih? Jangan ditanya begitu. Udah diajarkan oleh Nabi, amalkan. Nabi mengajarkan sholat Isra. Panjenengan gak usah ngeyel, emang Nabi pernah sholat Isra? Ya kalau dicari dalilnya Nabi pernah sholat Isra atau tidak, wallahu a'lam, Pak. Sampai sekarang nggak ketemu dalilnya kok. Tapi Nabi mengajarkan sholat Isra. Nabi mengajarkan sholat tasbih. Nabi memerintahkan baca Yasin buat orang mati. Kalau di hati sudah ingkar, nggak suka, itu memang begitu, Pak. Ada aja cara ngeyel, cara merengkelnya itu. Sekarang begini, kalau memang antum nggak yakin misalnya, baca Yasin buat orang mati itu nyampe, ya tinggal nggak usah amalkan, betul nggak kira-kira? Tapi kami yang mengamalkan nggak usah antum bid'ahkan dong. Ya masing-masing aja kan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya kayak kita hidup bertetangga. Jangan ngopeni rumah tangga orang, urusi saja rumah tangga kita sendiri. Makanya pepatah orang di pasar apa? Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Saya jajal dibacok orang jangan macam-macam. Monggo Pak sambil diminum, masih ada waktu dikit lagi nih. Lanjut. Jadi masalah keyakinan nggak bisa kita paksakan. Amaliyah kita ini bukan bikin-bikinan kita. Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, ya baca Fatihah jadilah, baca Qulhu jadilah buat orang yang wafat meninggal dunia. Ini bagian segmen pertama yang perlu saya tegaskan pada kesempatan kali ini. Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Makanya baca tafsir Ibnu Katsir di Fadilah surat Al-Fatihah, itu ada hadis sahih Muslim yang dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Apa bunyi hadisnya? Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Ayil Fatihah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama adalah Al-Fatihah. Makanya enggak kata pakai Fatihah, berdoa jadilah. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Dibacakan di dalam sholat emang rukun sholat. Dibacakan buat mendoakan orang mati, bagus. Dibacakan untuk mendoakan orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang mondok biar betah, bagus.
Al-Fatihah ini dibacakan buat saudara kita yang sedang safar haji umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat suami hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu tak ajarin kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, gak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat bini yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet, Pak, pelajaran buat jenengan. Kalau punya bini cerewet, ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya, Pak. Kalau enggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacanya itu. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, ya mampus saja sekalian. Masuk Fatihah juga masih kepanjangan. Baik, satu hal lagi yang hendak saya sampaikan jelang Idul Adha. Begini Bapak Ibu, terkait dengan Idul Adha ini, perbedaan Indonesia, pemerintah Indonesia melalui sidang isbat sudah mengumumkan Idul Adha jatuh pada hari Ahad, Minggu 10 Juli 2022. Sedangkan di Arab Saudi hari ini wukuf, berarti besok sudah Idul Adha. Nah, yang hendak saya sampaikan kali penjenengan, pemerintah mengumumkan Idul Adha hari Minggu itu sudah benar. Mengapa sudah benar? Karena untuk kawasan Indonesia, hasil hisabnya, hasil ru'yatul hilalnya tanggal 1 Dzulhijjah pada hari Jumat 1 Juli yang lalu. Dan itu yang sidang isbat, yang menghisap itu pakar astronomi. Ahlinya semua, peneliti dari 8. Yang ru'yatul hilal juga pakar semua, banyak profesornya, banyak ulama kiainya, ahli ilmu falak, ahli fikih, usul fikih. Jangan diragukan. Justru begini Pak, kalau isbat menetapkan 1 Zulhijjah jatuh 30 Juni, bohong. Demi nyama-nyamain Arab, lalu kita bikin hari Kamis 1 Zulhijjah, malah ulama berbohong. Karena untuk Indonesia memang 1 Zulhijjahnya jatuh pada tanggal 1 Juli. Itu fakta ilmu pengetahuan. Loko iso beda sama Arab Saudi. Ini saya bacakan. Loko iso beda sama Arab Saudi. Yang perlu saya sampaikan, beda hari raya itu bukan zaman sekarang saja. Beda hari raya itu ketbiyat. Itu bahasa apa itu kira-kira? Bahasa Arab, Arab nangendi ya Pak. Sudah dari zaman dahulu kala. Bahkan di zaman sahabat Nabi beda hari raya udah biasa. Beda hari raya di zaman para tabi'in sudah biasa. Dan yang beda bukan cuma Indonesia, negara-negara lain juga. Nih saya bacakan. Yang lebaran tanggal 9 Juli besok, Arab Saudi, Inggris, Maroko, Mesir, Oman, Uni Emirat Arab, Yordania, negaranya belah sono semua. Ini baratnya mana baratnya? Barat sono. Oh salah arah saya. Belah sono semua. Timur sana ya Pak? Timur situ. Sono. Kemudian yang lebaran tanggal 10 Juli, hari Ahad, Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Hong Kong. Hong Kong dihitung Pak. Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Pakistan, Bangladesh tadi ya, Singapura, Thailand, kawasan Asia Tenggara yang sebelah sini. Loh kok iso? Nggak ada yang salah. Yang lebaran besok benar, karena mereka memang di sana mereka sudah lihat hilal. Yang lebaran minggu kayak kita ini benar, karena memang sedemikian rupa. Ini perlu penegasan. Nah, saya ingin ngejawab pertanyaan orang awam. Jawabannya juga awam ya Pak. Ustadz, kan kita ini jamnya duluan 4 jam dari Arab. Iya nggak kira-kira? Sekarang jam 9 katakanlah Pak. Jam 21.00, 23 di sini. Jam 21 katakanlah.
Kalau di sini jam 21, di Arab jam 5 sore. Pukul 17. Duluan kita dari Arab. Tapi kok bisa lebaran duluan Arab? Nah, sekarang saya kasih tahu jenengan. Jam kita ini, Pak, dibuat berdasarkan peredaran bumi terhadap matahari. Saya tanya, matahari terbitnya di mana? Barat atau timur? Barat mah kiamat namanya. Terbitnya nang timur, di sana. Indonesia ini negara yang kawasannya timur. Maka mataharinya lebih awal daripada Arab Saudi. 4 jam lebih awal. Sedangkan bulan Qamariyah, Syawal, Ramadan, termasuk Zulhijjah, itu bukan berdasarkan matahari, tapi berdasarkan bulan. Nah, saya tanya kali jenengan, kalau ru'yatul hilal, melihat hilal bulan, ngelihat hilal itu di timur apa di barat? Barat. Maka karena Arab Saudi lebih barat daripada Indonesia, mau tidak mau duluan hilal Arab tuanya daripada hilal Indonesia. Jelas? Udah jelas belum kira-kira? Ini kita cari cara yang paling sederhana menjelaskannya, Pak. Nggak usah ngotot lagi. Indonesia kan 4 jam duluan. Jam itu berdasarkan matahari loh, Pak. Ustadz, kata dia kalender kan tanggal 9. Kalender saya enggak, tanggal 10. Kalender siapa yang tanggal 9? Tanggal 10 kalender saya. Siapa? Makanya kalau kalender jangan sembarangan kalender juga kali. Nah, balik lagi Bapak Ibu. Sekarang begini. Ulama sudah sepakat. Yang namanya beda hari raya sudah terjadi dan itu lumrah. Maka ulama menetapkan ketentuan tanggal 1 bulan Qamariyah berdasarkan matlaknya masing-masing. Ada ibu-ibu yang takon, Ustadz, besok kan hari Sabtu. Nang Arab sudah lebaran. Kita boleh nggak puasa Arafah? Jawabannya, iya, boleh puasa Arafah. Karena besok masih tanggal 9 Zulhijjah untuk waktu Indonesia. Untuk kawasan Indonesia. Besok puasa Arafah, nggak haram. Malah begini Bapak Ibu. Kalau panjenengan tinggal di Indonesia, tapi lebarannya besok hari Sabtu, maka sholat idnya tidak sah. Kalau nyembelih korban besok hari Sabtu, sembelihannya juga tidak sah sebagai korban, dikarenakan dia sholat id dan nyembelih pada tanggal 9 Zulhijjah. Jelas? Oke, satu lagi ingin saya tegaskan, fatwa 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa perbedaan, haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Enggak boleh sama sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu kama tasumun, wal fitru kama tuftirun, wal adha kama tudhun. Nabi ngajarin kita gimana cara mengawali puasa Ramadan. Bagaimana cara Idul Fitri, Idul Adha. Innama ma'na hadzal hadis, makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Mulai puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha wajib bersama pemerintah wa idzamin nas dan mayoritas kaum muslimin yang ada di negaranya masing-masing. Tuh kan? 4 madhab loh Pak, nggak ada perbedaan. Haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Makanya banyak betul yang marah sama saya gara-gara ceramah ini. Yang mengharamkan bukan saya kok, kata saya. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Biar nggak ngeyel, kita itu pengen lebaran duluan. Balik lagi sedikit ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini. Ulama-ulama dia Arab Saudi. Coba kita sebut siapa yang paling terkenal. Al-Albani, Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin. Semua Fauzan Al-Fauzan. Semua ulama Arab menetapkan jika Idul Adha dimulai dari hilal bulan Zulhijjah, beda di beberapa negara dan berbeda dengan Arab Saudi, maka hukum fikihnya begini. Bagi warga negara Saudi dan kaum muslimin yang sedang naik haji ke Arab Saudi, Mekah, Madinah, wajib menjalankan agenda manasik haji
sesuai dengan ketetapan Arab Saudi. Karena dia tinggal di Arab. Termasuk sekarang nih, Pak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Kumas, sedang berangkat haji. Beliau wukufnya hari ini, Idul Adhanya besok. Mau tidak mau kan? Beliau besok. Ada yang ngomong, payah Menteri Agama di Indonesia, dia mengumumkan Lebaran hari Minggu, dia sendiri di sana hari Sabtu. Ya iya dong, karena Menteri Agama sedang di Arab Saudi, dia nggak boleh pakai agenda manasik sendiri, harus ngikut ketentuan Arab Saudi. Makanya jenengan yang ngotot betul pengen Lebaran besok, mangkatlah ke Arab sekarang. Nyampe besok. Yang ngotot bener yang pengen besok tuh mangkat ke Arab. Indonesia nggak boleh dipaksa, Pak. Memang tanggal 10 Zulhijjahnya itu hari Ahad, nggak bisa dipaksa. Nah, kata ulama-ulama di Arab, bagi warga negara non-Arab di negeri mereka masing-masing wajib berhari raya menurut pengumuman pemerintah mereka masing-masing. Dan bagi warga negara Arab Saudi, termasuk kedutaan besar Arab Saudi yang ada di Indonesia, warga negara Arab Saudi di Indonesia maupun warga yang lainnya wajib berhari raya Idul Adha menurut ketetapan pemerintah Republik Indonesia. Jajal kalau nggak percaya. Orang-orang Arab yang dari Arab Saudi lagi tinggal di Indonesia, termasuk kedutaan besarnya, mereka tidak akan sholat Id pada hari Sabtu. Tapi mereka akan tetap sholat Id pada tanggal 10 Juli. Karena sesuai dengan fatwa ulama-ulama di Arab Saudi. Karena ulama di Arab memfatwakan, mengumumkan beda hari raya dengan pemerintah disebut bugot. Maka di Arab, Pak, kalau ada ormas yang mengumumkan hari raya menyelisih pemerintah, maka dihukum pancung. Yang gituan dipraktekin di Indonesia, alangkah banyak orang yang palanya potol ya. Iya kan? Nah, ini saya sudah meluruskan Bapak Ibu, jangan bingung. Besok tanggal 9 Zulhijjah, yang mau puasa Arafah ya puasa Arafah, dan Idul Adha kita tetap hari Ahad karena bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Itu saja dari saya, karena perut saya sudah lapar, sudah makin lemas. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan Mbah Hajah Parinah binti Marto Pawiro senantiasa mendapatkan kemuliaan di kuburnya dan keselamatan di akhiratnya nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila